Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Felicia Nuslan yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam berita yang aktual dan fenomenal dalam Breaking News. Pemirsa, Indonesia dan Amerika Serikat, hubungan kedua negara kini diketahui resmi meningkat menjadi kemitraan strategis komprehensif, ditandai dengan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Washington pada Senin 13 November 2023 sore waktu setempat. Peningkatan status hubungan tersebut bertepatan dengan perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara negara demokrasi terbesar kedua dan ketiga di dunia. Di bawah kerangka yang ditingkatkan dari kemitraan strategis komprehensif, Presiden Biden dan Presiden Joko Widodo bermaksud untuk memperluas kerjasama dalam semua isu yang menjadi perhatian bersama. Demikian dikutip dari pernyataan resmi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia. Maka dari itu, Jokowi dan Biden menyepakati 6 fokus kerjasama dalam kerangka status hubungan tersebut. Berikut 6 fokus kerjasamanya. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui inovasi, pembangunan berkelanjutan, kesehatan masyarakat, dan transformasi digital. Dalam hal ini, Jokowi dan Biden sepakat untuk bekerja sama terkait kebijakan ekonomi, termasuk melalui perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi Amerika Serikat Indonesia dan platform lainnya, serta dengan menyiapkan langkah-langkah regulasi secara terbuka dan transparan. Presiden Widodo dan Presiden Biden menyatakan niat yang kuat untuk mendukung reformasi ekonomi berbasis pasar yang mendorong pekerjaan yang layak, keadilan sosial, kebebasan berserikat, dan perundingan bersama, serta menegaskan keterlibatan bilateral yang luas, suportif, dan konstruktif untuk memastikan hubungan perdagangan dan investasi yang dibangun di atas standar-standar yang tinggi, sambung pernyataan tersebut. Komitmen kerjasama ini diharapkan dapat membuka peluang kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan dalam bidang jasa, kekayaan intelektual, ketenagakerjaan, investasi, pertanian, dan barang-barang industri, dan untuk memfasilitasi pertukaran dan dialog di antara para pemangku kepentingan yang relevan. Biden juga menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia yang memulai proses aksesi menjadi anggota penuh organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan. Amerika Serikat berharap dapat bekerja sama dengan seluruh anggota OECD untuk memastikan Indonesia berhasil memenuhi seluruh komitmennya dalam peta jalan aksesi OECD, termasuk semua reformasi ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, dan ketenagakerjaan yang diperlukan. Kerjasama yang kedua yaitu memperkuat transisi energi bersih. Komitmen kerjasama ini dilandasi fakta bahwa krisis iklim merupakan ancaman nyata bagi dunia. Maka dari itu, baik Jokowi maupun Biden, keduanya menegaskan komitmen negara masing-masing untuk mengambil tindakan yang mendesak dalam upaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri. Mereka memutuskan untuk memperluas kolaborasi produksi energi bersih dan terbarukan untuk mempercepat transisi energi bersih sambil berupaya memastikan penyediaan energi bersih yang terjangkau, mudah diakses, dan transparan bagi warga negaranya. Dalam bidang energi, Indonesia dan Amerika Serikat terus menjalin kerjasama yang erat. Salah satunya dalam kemitraan transisi energi yang adil senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk mewujudkan percepatan penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi di Indonesia dalam jenjang waktu yang disepakati dalam rencana investasi dan kebijakan komprehensif. Terkait hal ini, Biden memuji komitmen iklim Indonesia yang ambisius di bawah JETP, termasuk penggunaan energi terbarukan yang kuat serta target emisi sektor ketenaga listrikan. Sebaliknya, Jokowi juga menyambut baik kontribusi Amerika Serikat terhadap JETP dan menantikan upaya lebih lanjut untuk memberikan pembiayaan pemerintah dan swasta untuk transisi energi bersih Indonesia. Amerika
Amerika Serikat dan Indonesia bermaksud untuk mengupayakan program kerjasama yang ambisius di bidang energi angin, surya, nuklir untuk keperluan sipil dan panas bumi, sekaligus meningkatkan kerjasama dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor mineral, limbah, dan transportasi. Kerjasama yang ketiga yaitu memperdalam hubungan antar masyarakat, pertukaran budaya, dan pariwisata. Dalam mengeratkan kerjasama dalam bidang people to people, kedua pemimpin berencana untuk membimbing hubungan antar masyarakat dan pertukaran budaya yang lebih kuat, sekaligus memperdalam kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Selain itu, para pemimpin ini berkomitmen untuk menumbuhkan pertukaran pendidikan, profesional, dan budaya, termasuk melalui beasiswa seni budaya Indonesia, Indonesian International Student Mobility Awards, beasiswa dan mahasiswa, Young Southern Asian Leaders Incentive, dan program Lugar Youth Exchange and Study. Sementara dalam bidang pariwisata, Joko Widodo dan Biden juga mengumumkan kemitraan pariwisata Amerika Serikat dan Indonesia yang memperkuat peluang perjalanan dan pariwisata antara kedua negara. Selanjutnya, kerjasama yang keempat yaitu memelihara perdamaian dan stabilitas di Indonesia Pasifik dan sekitarnya. Dalam konteks ASEAN, Jokowi menyambut baik komitmen Amerika Serikat terhadap ASEAN, sebagaimana tercermin dalam peningkatan hubungan Amerika Serikat ASEAN pada November 2022, menjadi kemitraan strategis komprehensif serta KTT khusus ASEAN Amerika Serikat 2022 di Washington. Lebih jauh, Biden juga menyatakan dukungannya terhadap upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar. Para pemimpin terus menyerukan rezim untuk mengakhiri kekerasan yang mengerikan, memberikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, membebaskan semua orang yang ditahan secara tidak adil, dan membangun kembali jalan Myanmar menuju demokrasi inklusif. Jokowi juga menyambut baik dukungan Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN dan pandangan ASEAN tentang Indonesia Pasifik. Terkait Laut Cina Selatan, kedua pemimpin menggarisbawahi dukungan teguh terhadap kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut Cina Selatan dan penghormatan terhadap kedaulatan dan hak kedaulatan sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Sementara terkait konflik antara Israel dan Hamas, kedua pemimpin menyatakan negaranya masing-masing. Jokowi menyampaikan hasil pertemuan KTT Organisasi Kerjasama Islam di Riyadh, Arab Saudi pekan lalu. Walaupun memiliki pandangan yang berbeda, para pemimpin sepakat bahwa mereka harus bekerja sama dengan para mitra regional lainnya untuk mewujudkan perdamaian langgeng melalui solusi dua negara. Mengenai isu Rusia-Ukraina, keduanya sepakat bahwa Rusia harus sepenuhnya menarik diri dari wilayah Ukraina, menggarisbawahi perlunya mencapai perdamaian yang adil dan abadi berdasarkan prinsip-prinsip piagam PBB, termasuk integritas wilayah, kedaulatan, dan kemerdekaan politik Ukraina. Berikut kerjasama yang kelima yaitu kerjasama pertahanan. Jokowi dan Biden berkomitmen berupaya menegakkan hukum internasional, memperkuat kapasitas pemeliharaan perdamaian, dan meningkatkan kemampuan keamanan dan pertahanan bersama. Para pemimpin ini mengumumkan niat mereka untuk meningkatkan kemitraan pertahanan kedua negara melalui perjanjian kerjasama pertahanan yang baru. Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk menentang terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan dalam segala bentuknya dan berkomitmen untuk bekerja sama dalam mencegah dan melawan terorisme. Kemudian kerjasama yang keenam adalah membina kemitraan jangka panjang. Kedua pemimpin ini juga menggarisbawahi perlunya untuk terus memperdalam hubungan melalui pertukaran secara teratur di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil, serta meningkatkan mekanisme dialog saat ini, termasuk dialog strategis komprehensif antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Nah, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Felicia Nuslan pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.